Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, peserta KKN Mandiri 2021 Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membagikan pengetahuan kami mengenai pencegahan serta penanganan COVID-19. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai virus corona. Virus corona atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini ditularkan dari manusia ke manusia. Penularan dari binatang mungkin terjadi, namun belum ditemukan binatang yang pasti dapat menularkan virus ini. Infeksi virus corona ditandai dengan beberapa gejala, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kondisi yang parah, infeksi virus ini dapat menyebabkan gagal napas akut, infeksi paru yang berat, edema paru, kegagalan fungsi-fungsi organ tubuh, hingga kematian. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia harus ditekankan semaksimal mungkin. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin dengan melakukan langkah 3M sebagai upaya mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19. Langkah-langkah yang baik dan benar dalam menerapkan perilaku 3M untuk mencegah penularan virus corona adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai masker. Masyarakat selalu dihimbau untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, ada mencuci tangan. Berikut adalah panduan mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan air yang mengalir. Kedua, beri sabun secukupnya, lalu gosok semua permukaan tangan, termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku selama minimal 20 detik. Yang ketiga, bilas tangan sampai bersih dengan air yang mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan kain bersih. Biasakan mencuci tangan pakai sabun setelah beraktivitas dari luar rumah. Yang ketiga, ada menjaga jarak, di mana masyarakat selalu dihimbau untuk menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain. Tetap berada di rumah sesuai dengan panduan pemerintah, kecuali ada keperluan yang mendesak. Jika ada keperluan yang mendesak, gunakan masker saat berada di luar rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M serta menjaga imunitas tubuh kita agar terhindar dari virus corona atau COVID-19. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nesa Mutiara, peserta KKN Mandiri Universitas Pancasila 2021. Kali ini saya mau menjelaskan tentang cara memilih obat bahan alam dan suplemen kesehatan dengan cek klik. Menurut keputusan Kepala BPOM nomor HK.00.05.4.2411 tertanggal 17 Mei 2004 tentang ketentuan pokok pengompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, obat bahan alam dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, jamu yang memiliki logo tumbuhan ini termasuk salah satu bentuk obat tradisional. Kita lanjut ke OHT, yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji preklinik, yaitu pada hewan percobaan, dan bahan bakunya sudah distandarisasi. Lalu, fitofarmaka, yaitu obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji preklinik dan uji klinik dengan bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Sedangkan suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan,
mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Setelah kita tahu pengertian masing-masing jenis obat bahan alam dan suplemen kesehatan, kita perlu tahu juga nih cara memilih obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat dengan menerapkan cek-klik. Pertama, kita cek kemasannya. Setiap sebelum membeli obat bahan alam maupun suplemen kesehatan, pastikan kemasannya dalam keadaan bersih, tidak bocor, tidak menggelembung, dan tidak bergambar organ tubuh dan gambar vulgar. Kedua, kita cek labelnya, meliputi nama produk, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, nomor izin edar, komposisi, kode produksi, tanggal kadaluarsa, aturan pakai, kegunaan dan cara penggunaan, juga peringatan dan perhatian. Ketiga, kita cek izin edarnya. Kita bisa cek izin edar obat bahan alam maupun suplemen kesehatan di website www.cekbepom.pom.go.id. Caranya mudah nih. Kita pilih kategori nomor registrasi dan masukkan nomor izin edar produk di kolom kata kunci, lalu klik cari. Berikut ini daftar singkatan kode izin edar untuk obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang perlu kita ketahui. Terakhir, cek tanggal kadaluarsa produknya. Pastikan produk tidak melewati batas tanggal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi ya. Supaya tidak bingung memilih dan mengonsumsi obat bahan alam dan suplemen kesehatan selama pandemi ini, yuk baca pedoman BPOM tentang penggunaan herbal dan suplemen kesehatan, juga buku saku BPOM tentang suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19. Link pedoman dan buku sakunya bisa kalian akses di deskripsi video ini ya. Apa yang harus dilakukan ketika dinyatakan positif COVID-19? Mungkin pertanyaan itu terbesit di pikiran kalian karena saudara, keluarga, sahabat, kerabat, tetangga, atau bahkan Anda sendiri yang dinyatakan positif. Banyak orang yang mempersepsikan bila seseorang atau Anda sendiri dinyatakan positif, maka berakhirlah dunia. Padahal tidak demikian. Apa yang harus dilakukan jika positif COVID-19? Ada 3 kemungkinan kondisi kesehatan yang dialami bila dinyatakan positif COVID-19. Yang pertama, Anda dinyatakan positif namun tidak mengalami gejala apapun. Yang kedua, Anda dinyatakan positif COVID-19 dan mengalami gejala ringan. Misalnya, demam, batuk, merasa lemas, tetapi tidak mengalami sesak napas. Anda pun masih dapat melakukan aktivitas ringan secara normal. Yang ketiga, Anda dinyatakan positif serta mengalami gejala berat, misalnya demam tinggi, suhu tubuh di atas 38 derajat, mengalami sesak napas, dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Yang harus dilakukan dan panduan bila dinyatakan positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Anda sebaiknya tetap tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau bepergian ke tempat-tempat keramaian. Yang kedua, isolasi mandiri. Jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri karena kondisi Anda dapat menyebarkan virus ke orang lain, terutama saat berada di perjalanan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Anda bisa menggunakan teknologi konsultasi online
secara langsung dengan dokter kapanpun Anda merasa perlu. Tetap menggunakan masker selama isolasi mandiri. Sesekali berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah matahari setiap pagi. Gunakanlah kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, termasuk orang dewasa lainnya dan anak-anak. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Jaga kebersihan ruangan dan barang-barang di rumah dengan cairan disinfektan. Anda juga bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai guna menyentuh barang yang paling sering disentuh, seperti gagang pintu, kursi, meja, keran, dan lainnya. Tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Setelah itu, langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Rajinlah cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer dan mengeringkannya dengan tepat. Anda bisa mengeringkannya menggunakan tisu, lalu langsung membuangnya di tempat sampah yang tertutup, atau menggunakan handuk bersih yang sebaiknya perlu diganti secara berkala. Jika Anda mengalami demam, sebaiknya Anda minum obat penurun demam atau paracetamol. Perbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta istirahat dengan baik di rumah agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus. Lakukan poin-poin ini apabila Anda mengalami positif COVID-19 yang disertai dengan suhu tubuh di atas 38 derajat, sesak napas, memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes, infeksi pernapasan akut, asma, penyakit jantung, kanker, dan lainnya, serta tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Yang pertama, hubungi 119. Kemudian Anda bisa memeriksakan ke rumah sakit rujukan. Namun ingat, tetap menggunakan masker, dan ketika batuk, Anda dapat melakukan etika batuk dan bersin. Anda dapat menutupnya dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Setelah itu, langsung buang tisu ke tempat sampah yang tertutup dan bersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Dan Anda juga harus menerapkan pola hidup sehat. Jika Anda ingin isolasi mandiri di fasilitas pemerintah, pastikan Anda memiliki tes yang menandakan Anda positif COVID-19. Kemudian, lapor ke gugus tugas COVID-19 atau RT/RW setempat dengan membawa surat pernyataan tidak mampu isolasi mandiri dari RT/RW setempat. Lalu, laporan tersebut akan diteruskan ke gugus tugas COVID-19 kecamatan atau puskesmas setempat. Tim puskesmas akan melakukan asesmen terhadap hasil PCR atau tes swab. Jika semua data valid, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas isolasi milik pemerintah. Puskesmas akan mendaftarkan pasien secara online. Tim di fasilitas isolasi mandiri pemerintah akan memverifikasi pendaftaran
melalui sistem. Jika data valid, pasien akan disetujui untuk menjalani isolasi mandiri. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Stay healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.